Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Tadi pagi kita ingatkan Pak Prabowo untuk segera bersikap. Tapi mestinya KPK juga tidak harus menunggu juga statement dari Pak Prabowo ya. Karena KPK kan tugasnya Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini sudah ada informasi yang menggemparkan walaupun tidak membuat kita kaget karena ya dari tahun-tahun sebelumnya kita sudah selalu mengingatkan hal ini. Ini hanya memperkuat saja. OCCRP ini hanya memperkuat apa yang dirasakan oleh kami-kami di Indonesia. Kan begitu. Nah, sekarang KPK sudah mulai berespon. Tapi responnya bagi yang punya bukti Jokowi korup, silakan untuk melapor. Lah, emang KPK nggak punya cukup bukti? Harus tunggu dilaporkan oleh rakyat. Kan KPK sudah tahu sejak awal. Bahkan ada bagian pencegahannya. Masa masih perlu menunggu? Oh, itu SOP-nya. Ya sudahlah kalau begitu. Kan sudah dilaporkan sama petisi 100, sama For Asli, sama IBHRS dan kawan-kawan. Abraham Samad CS sudah mendatangi berkali-kali ke KPK untuk mempertanyakan sejauh mana proses ini dilakukan. Nggak ada juga. Jadi nunggu apa ini KPK? Tapi kan saya dipilih sama Pak Jokowi. Nah itu soalnya. Harusnya batalkan dulu saja itu pimpinan KPK. Kecuali pimpinan KPK sekarang mau Samina wa atona kepada Prabowo. Karena KPK ada di bawah presiden. Ini memang tidak ideal. Karena waktu dibentuk kan ideal ya. Independen. Tapi sekarang kan jadi tidak independen. Cuman tetap saja gitu. Kalau ada di bawah Prabowo berarti Anda tidak ada di bawah Jokowi. Kan begitu. Ini KPK seperti yang tak punya bukti yang cukup. Padahal sudah dilaporkan juga berkali-kali. Statementnya aneh. Bagi yang punya bukti, silakan lapor. Nggak usah, bukti sudah sangat banyak di sana. Saya yakin 100%. Aduh, respon KPK soal Jokowi masuk daftar tokoh terkorup versi OCCRP. KPK mainan Jokowi. Harusnya Prabowo batalkan ketua KPK, ganti dengan yang baru. Mestinya bisa. Mestinya bisa. Karena kewenangannya ada di presiden. Dan presidennya adalah Prabowo, bukan Jokowi. KPK menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Ya, ini normatif ya. Pernyataan ini disampaikan KPK menyusul nama Presiden ke-7 Jokowi masuk dalam daftar tokoh terkorup di dunia versi OCCRP. Semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Ya ini mah nggak usah pimpinan KPK yang ngomong. Anak saya yang masih SMA aja bisa. Ponakan saya yang masih SD juga ngerti. Jangan bikin malu. KPK mengajak masyarakat untuk melaporkan informasi dan bukti terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sudah. Tinggal sekarang, Anda mau tidak menindaklanjutinya. Kan begitu. Masyarakat bisa melapor melalui saluran yang tepat kepada aparat penegak hukum, baik itu ke KPK maupun ke kepolisian ataupun kejaksaan yang memang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi. Sudah. Ke kepolisian sudah juga kita laporkan. Aduh, ini KPK ngomong sama siapa? Ini sama wartawan sama siapa? Ini kok begini pernyataannya? Aduh. Kan bikin malu ini.
Tadi mana? Tadi dari Kompas. Sekarang Tempo juga sama memberitakan hal yang sama. Soal Jokowi masuk daftar OCCRP, KPK minta yang punya bukti pendukung lapor. Aduh. Hahaha. Kak Bivitri salah satu alumnus hukum UI yang paling bersinar sampai ngomong begini. Kalian percaya KPK berani sama Jokowi? Coba kita dengerin lagi nih. Pimpinan KPK baru, ini yang milihin Jokowi loh. Ya. Makanya salah satu yang harus dilakukan. Iya kan? Panselnya kan panselnya Pak Jokowi. Terus 10 nama dikirim ke DPR. Pas Prabowo belum dilantik. Jadi di ujungnya Jokowi banget. Jadi ini orangnya Jokowi nih. Jadi salah satu cara menurut saya kalau misalnya Prabowo ingin membuktikan saya punya bayangan nih gimana ke depannya pemberantasan korupsi, harusnya tuh partainya di DPR tolak semuanya. 10 calon itu yang udah dipilihkan oleh Jokowi. Tapi Pak Jokowi intensinya memang mau merusak KPK gitu. Intensinya Jokowi memang mau merusak KPK gitu. Jadi selesaikan dulu, beresin dulu di sebenarnya KPK-nya. Udah dikasih kisi-kisi sama OCCRP, bukannya cari bukti, jemput bola, malah nunggu ada yang lapor. MK. PK maksudnya. Jadi tugas KPK apa? Cuma jadi resepsionis. Meja resepsionis penerima tamu. Mending dibubarin aja kalau gitu. Dulu Fahri Hamzah kan paling kencang bilang, bubarkan KPK. Wah, sekarang udah beda cerita. Nanti ada video tentang Fahri Hamzah. Kalau cuman penerima tamu, mending Satpam BCA saja. Ya, sopan sekali ya. Kalau Satpam BCA itu keren itu pelayanannya. Aduh, Abraham Samad dan kawan-kawan ke KPK desak usut dugaan korupsi terkait keluarga Jokowi yang juga sudah dilaporkan oleh Kang Ubedillah Badrun. Tunggu apa lagi KPK? Nunggu statement dari Prabowo. Ya, mungkin saja itu ujungnya gitu. Aduh, ini coba dengerin ya. Terlalu bicara soal ideologi. Siapa yang mengatakan begitu? Pak Jokowi. Dia bilang gitu. Nah, kita tidak butuh ideologi. Gitu. Yang kau pahami kan waktu itu kalian kan satu partai. Rika dia Pitaloka dengan suksesnya ada fotonya lah tim suksesnya Pak Jokowi. Dua-duanya usulan pemerintah. Dua-duanya. Cipta Kerja maupun Omnibus Kesehatan itu usulan. Itu clear ya, karena masih banyak perdebatan. Begitu data negaranya tidak jelas, saya menyebutnya sebagai pseudo data. Datanya itu fiktif, bukan salah ya. Fiktif, nggak ada orangnya. Kan diungkap beberapa tahun lalu 52 juta penerima bansos itu fiktif. Fiktif, berarti nggak ada. Nggak ada. Tetapi uang itu dikeluarkan. Kerugian negara menurut KPK sekitar di atas 100 triliun untuk bansos saja. Sampai 11 triliun. Mendingan bagiin tuh duitnya ke petani. Menurut saya, begitu. Nanti kementerian ini ngedata lagi, kementerian ini ngedata lagi. Ini siapapun yang berkuasa kalau nggak beresin datanya, bohong kalau saya bilang. Pemerintah, rezim yang bohong. Aksi saling buka kartu antar kubu Jokowi dan PDIP makin masif. Saling lempar kesalahan antar kedua kubu tidak terhindarkan. Kader-kader PDI Perjuangan pun satu persatu ditersangkakan. Walau begitu, PDI Perjuangan tidak menyerah. Kali ini kita akan mendengar pengakuan salah satu kader PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka membongkar kasus penerima bansos fiktif yang berjumlah sampai di atas 52 juta orang dan merugikan keuangan negara sampai lebih dari 100 triliun. Itu soal... Nah, itu bukti juga itu buat KPK. Yang KPK sudah tahu. Kamu itu terlalu gaduh dan terlalu bicara soal ideologi. Siapa yang mengatakan begitu? Pak Jokowi. Dia bilang gitu. Nah, kita tidak butuh ideologi gitu. Pak Jokowi bilang kita tidak butuh ideologi. Luar biasa bukan? Pemimpin tidak butuh ideologi. Ngeri ya. Ngeri sih kalau saya bilang. Perang dimulai. Dedi Sitorus. Ketika 2019 dilantik, di situ Jokowi berteriak di gedung MPR. Saya tidak punya beban. Kita kira tidak punya beban akan membangun habis-habisan, bersih beneran, revolusi mental terjadi. Ternyata apa yang terjadi? Tiap malam kongko sama konglomerat. Itulah tidak ada beban. Ketika sejak 2019 kemudian yang namanya usaha martabak dan pisang itu berubah menjadi udah tahu semua lah.
ya menjadi Sinarmas, menjadi Shopee, menjadi macam-macam. Dan kalau diperiksa nanti, kalau Kapolri-nya udah ganti, mau meriksa ketahuan tuh berapa T masing-masing tuh barang itu, ya. Lalu kita dengar, apakah di dalam yang namanya hilirisasi itu tidak ada golden share? Kalau saya sih yakin pasti ada. Jadi orientasinya adalah apa? Saya kemudian mendalami bahwa Jokowi ini memang manusia yang diasuh oleh syahwat kekuasaan yang luar biasa. Dia Tiap malam kongko dengan konglomerat. Nah, data lagi ini. Sehingga Jokowi dikendalikan oligarki menjadi wajar, menjadi masuk akal. Kenapa? Karena tiap malam kongkonya dengan konglomerat. Siapa yang dampingi? Ya, kita tahu lah ya. Dia lagi kan. Ini orang PDIP, teman satu partainya dulu, bukan orang OCCRP loh. Seirama pula dengan hasil dari OCCRP yang sebenarnya hanya mempertegas, menggarisbawahi apa yang sebelumnya sudah diketahui oleh publik. Jadi tolong KPK, jangan Anda merasa seolah-olah ya sok atuh mana laporkan. Dilaporkannya juga sudah, meskipun tidak dilaporkan Anda juga sudah pasti tahu. Kenapa nggak bisa jemput bola? Kan ajaib bin aneh ini. Jokowi minta buktikan tuduhan korupsi. Kata Ray Rangkuti, dia yang harus buktikan kalau hartanya memang legal. Datangi KPK tanpa harus menunggu dipanggil Pak Jokowi. Buktikan ini harta saya, ini LHKPN saya, silakan cek di Solo, silakan cek di Medan, silakan cek di ini dan seterusnya. Kan harusnya begitu kalau memang berani.